Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi bersama saya Om Andi Sos Burung. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan overbirahi dan over emosi pada lovebird. Karena banyak banget teman-teman yang bertanya di YouTube saya, Instagram saya, dan TikTok saya, apa sih bedanya lovebird, overbirahi, dan over emosi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dulu, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ke pembahasannya ya. Nah, over birahi itu bisa diartikan birahi yang berlebih, dan over emosi bisa diartikan juga dengan emosi yang berlebihan. Nah, sebenarnya over birahi dan over emosi itu teman-teman bisa disimpulkan hampir sama tingkah lakunya. Nah, karena semakin banyak pemain lovebird, terus semakin lamanya di dunia lovebird, maka banyak banget istilah-istilah baru di dunia lovebird. Nah, yang pertama, ciri-ciri lovebird yang over birahi yaitu lovebird kebanyakan ngetik teman-teman. Jadi lovebird untuk mau ngekek panjang itu susah banget, dan biasanya juga paling mentok di ngekek pendek-pendek sekitar 5-10 detikan. Nah, apakah bisa rajin Om? Bisa rajin, tapi kalau untuk panjang biasanya susah ya teman-teman. Dan ciri-ciri yang kedua itu biasanya lovebird-nya mesawat ya untuk lovebird betina. Dan untuk lovebird jantan itu biasanya gestang. Nah, untuk lovebird jantan dan betina ini sesuai pengalaman saya, lovebird betina bisa gestang nggak? Bisa teman-teman, bahkan gestangnya juga lama. Untuk lovebird jantan bisa ngeleper nggak? Bisa juga. Jadi untuk gestang atau ngeleper itu belum bisa dipastikan lovebird tersebut jantan atau betina ya. Bisa saja lovebird yang leper itu jantan, dan lovebird yang gestang itu bisa betina juga ya teman-teman. Dan itu pun juga jarang banget sih lovebird yang betina itu gestang dan yang jantan itu ngeleper ya teman-teman. Jadi nggak semua, tapi kebanyakan sih lovebird betina itu ngeleper dan lovebird jantan itu biasanya gesta. Terus ciri-ciri yang ketiga lovebird over birahi yaitu sering mangut-mangut seperti ingin meloloh. Dan ini pun biasanya sering banget ya teman-teman. Apalagi ketemu lawan jenisnya, dia pasti langsung mangut-mangut, terus dilanjut ngeleper, bebek ya, atau dia langsung ngetik-ngetik gitu teman-teman. Jadi itu dia ciri-ciri lovebird yang over birahi. Berbeda dengan ciri-ciri lovebird yang over emosi. Nah, lovebird yang over emosi biasanya itu kita bisa tahu ketika dia melihat lawannya ya, atau melihat kinerja di gantangan. Dan apa aja sih ciri-ciri lovebird yang over emosi? Yang pertama adalah lovebird biasanya lebih galak, dan biasanya ini bisa terjadi kepada lovebird PAUD ataupun lovebird dewasa. Nah, jadi lovebird PAUD dan dewasa itu bisa over emosi teman-teman. Dan galaknya itu biasanya ketika kita mau ngasih pakan atau mengasih minum gitu kan, dia langsung nyamber tangan kita. Nah, dan gigitannya biasanya sakit banget teman-teman. Dan ciri-ciri yang kedua adalah ngekeknya tidak anteng atau loncat-loncat, bahkan bisa ngering teman-teman. Nah, untuk ngekeknya tidak anteng biasanya terjadi di gantangan atau ketika dia lihat lawan yang tidak pernah dia lihat, pasti dia ngekeknya tidak anteng teman-teman. Bisa loncat-loncat, bahkan bisa ngeram, muter-muter, bisa gigit jeruji juga. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah selalu mengejar lawan, bahkan bisa muter-muter di dasar sangkar. Nah, ini pasti kita over emosi malahan teman-teman ketika lovebird tersebut di gantangan. Lovebird yang di gantangan mengalami over emosi biasanya dia ngejar lawannya, ngeram-ngeram gitu ya teman-teman. Dia naik ke atas, ke bawah. Cuman biasanya lovebird yang over emosi ini dia masih bisa ngekek panjang sih teman-teman. Dia masih bisa menunjukkan performanya. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang perbedaan over birahi dan over emosi pada lovebird. Semoga teman-teman bisa memahami, dan ini adalah pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang beda pendapat, itu teman-teman bisa saring saja pendapat saya dengan pendapat yang lain, dan teman-teman bisa mengombinasikan, dan teman-teman bisa memahami hal tersebut sesuai yang teman-teman serap ilmunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, dan ini adalah pendapat dari saya sendiri. Mungkin teman-teman kalau beda pendapat bisa komentar aja di bawah, dan jangan lupa teman-teman setelah menonton video ini diklik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, bye bye, see you next time.